kamu scrolling media sosial terus kepikiran, siapa ya yang nentuin apa yang aku lihat sekarang? Atau apa? Nah, kita akan kupas tuntas pergeseran besar dari editor manusia ke kode-kode pintar yang sekarang, suka atau nggak suka, ikut mengatur dunia informasi kita. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada sebuah penelitian akademis yang keren banget, judulnya Dari Editor ke Algoritma. Riset ini dikerjakan oleh 3 peneliti, Gita Gaulia Carolina dengan NIM 0104524028, lalu ada Sonia Tiara Puspita dengan NIM 0104524023, dan Frisca Melanita Bita Sinaga dengan NIM 0104524021. Mereka inilah yang sudah membedah secara rinci bagaimana dunia digital kita bekerja, dan kita akan bahas temuan-temuan penting dari mereka. Pasti pernah kan ngerasa gitu? Lagi scroll, muncul video atau artikel yang pas banget sama yang lagi kita pikirin. Rasanya kayak aplikasi itu bisa baca pikiran kita kan? Nah, itu bukan sulap, bukan sihir. Ada sebuah sistem super cerdas yang kerja di belakang layar. Oke, sebelum kita lanjut, yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Dulu, sebelum era internet meledak, ada yang namanya penjaga gerbang informasi. Mereka ini, ya para editor di ruang redaksi. Mereka lah yang mutusin berita mana yang penting dan layak buat kita baca atau tonton. Proses ini punya istilahnya sendiri. Namanya gatekeeping. Gampangnya, ini tuh proses seleksi. Informasi disaring dulu sebelum sampai ke kita. Pertimbangannya macam-macam, mulai dari nilai berita, relevansinya buat orang banyak, dan yang paling penting ada etika jurnalistik di baliknya. Jadi selalu ada sentuhan dan pertimbangan manusia di setiap berita. Nah, sekarang penjaga gerbangnya udah beda. Bukan lagi cuma manusia, tapi barisan kode-kode komputer yang super kompleks. Inilah titik perubahan paling besar dalam cara kita mendapatkan informasi hari ini. Coba deh, perhatiin perbedaannya. Beda banget kan? Editor manusia itu mikirnya, apakah informasi ini penting buat masyarakat? Sementara itu algoritma bertanya, apakah konten ini bakal bikin pengguna betah lama-lama di aplikasi? Motivasinya udah beda total. Jadi, gimana sih si penjaga gerbang baru ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bedah beberapa contoh dari aplikasi yang mungkin lagi kamu buka sekarang juga. Contoh pertama, TikTok. Siapa sih yang nggak kenal For You Page atau FYP? Ini bisa dibilang salah satu mesin kurasi konten paling canggih dan paling cepat belajar di dunia saat ini. Jadi, setiap detik yang kamu habiskan nonton video, setiap like yang kamu kasih, setiap komen yang kamu tulis, itu semua adalah makanan buat algoritma. Dia terus-menerus nyusun profil tentang kamu, supaya video berikutnya yang disodorin itu persis yang kamu suka. Oke, kita geser sedikit ke YouTube, platform video raksasa yang udah lebih dulu mainin sistem rekomendasi ini. Mereka udah ngasah algoritmanya selama bertahun-tahun. Tujuannya simple banget, bikin kamu nonton terus, nggak berhenti-berhenti. Algoritma YouTube itu jago banget bikin rantai tontonan. Abis nonton video A, dia langsung rekomendasiin video B yang kemungkinan besar bakal kamu klik juga. Bikin betah kan? Dan jangan salah ya, fenomena ini bukan cuma soal konten hiburan aja. Cara kita baca berita pun sekarang diatur sama sistem yang mirip. Contohnya di Google News. Nah, ini poin yang krusial banget. Artinya, tampilan Google News di HP kamu itu bisa jadi beda banget sama yang ada di HP saya. Kita masing-masing dapat versi berita yang udah disesuaikan sama minat dan kebiasaan baca kita. Ini secara langsung menggeser kekuatan gatekeeping dari media tradisional ke tangan raksasa teknologi. Semua personalisasi ini kedengarannya enak ya, praktis, nyaman. Tapi ada sisi lainnya. Ada konsekuensi yang perlu kita sadari. Kalau sistem cuma nunjukin apa yang kita suka, kita bisa-bisa terkurung di dunia kita sendiri. Istilahnya itu filter bubble atau gelembung filter. Bayangin aja kamu ada di dalam gelembung dan semua informasi yang masuk udah disaring sama algoritma. Yang masuk cuma hal-hal yang kamu setujui, yang memperkuat opinimu. Sementara yang beda pendapat, disingkirkan. Nah, ini bahayanya. Kalau kita semua hidup di dalam gelembung informasi masing-masing, gimana caranya kita bisa diskusi dan paham sudut pandang orang lain yang berbeda? Ini bisa banget membatasi wawasan kita dan bahkan mempengaruhi opini publik secara luas. Dengerin semua ini mungkin bikin sedikit ngeri ya, tapi tenang, pengetahuan adalah kekuatan. Justru karena kita sekarang tahu cara kerjanya, kita bisa ambil langkah buat jadi konsumen informasi yang jauh lebih cerdas dan sadar. Ini dia langkah-langkah praktisnya. Pertama, sadari, apa yang kamu lihat itu udah diseleksi. Kedua, coba deh tanya ke diri sendiri, kenapa ya algoritma nunjukin ini ke aku? Ketiga, coba sengaja cari sumber atau kreator yang beda dari yang biasa kamu tonton. Dan yang terakhir, selalu ingat, lini masa kamu itu bukan cerminan dunia yang objektif. Pada akhirnya, kita semua punya andil di sini. Setiap klik, setiap like, setiap share, itu seperti perintah yang kita berikan ke algoritma. Dengan paham cara kerjanya, kita bisa mulai ngendaliin algoritma, bukan cuma dikendalikan olehnya. Jadi pertanyaannya, informasi seperti apa yang mau kamu tunjukkan pada lini masamu? Pilihan ada di tanganmu.